Suka kali situ pinuh balong jero bebendon sarang bebendung ganti saliraju awit teh pangajul buah lantaran Bu, mau ketemu dengan Ibu sebentar bisa? Oh, dari? Saya Pak Marpau. Oh, Pak Marpau. Iya. Siap. Ibu kasih PAUD ya? Iya, Pak. Oh iya, sebentar dikit-dikit lah ngobrol-ngobrol dulu nih. Enggak, Pak. Kemarin salam katanya dari Siapa? Pak si Hombing. Hombing mana ya? Si Hombing yang Udah Bu. udah. Hah? Oh iya. Iya. Saya deket banget. Oh iya. Sedikit. Udah dianggap
Ari ibu siapa ya? Saya Bu nama. Elis, Bunda Elis. Oh, Bunda Pasti Elis. pas kemarin kata Pak itu kalau ketemu sama Pak Mat Paung katanya salam, udah lama nggak ketemu Oh, katanya, iya. kapan mau ini katanya gitu. Gini Bu, saya Ya. dikit aja nih. Sebetulnya saya mau ketemu dengan Pak Kabid, Pak Dadang. Nggak janjian dulu Pak. Memang saya nggak janjian, saya mau ke rumahnya berapa kali juga nggak jadi aja ke situ, ke apa namanya, ke Nyalindung. Ini persoalan PAUD ini banyak masalah nih PAUD hari ini, saya lihat nih dari proses ke belakangnya gitu ya, dari beberapa narasumber pengelola PAUD. Nah, termasuk kemarin yang kita kebetulan saya pemretnya seputar jagat. Kemarin tuh saya mengangkat masalah tentang permasalahan pengelola PAUD yang ada di Kecamatan Pabuaran, Ibu Yanyan itu. Pertama yang dipersoalkan di situ adalah tentang adanya insentif apa namanya, PPK, tutornya itu guru. kepada menurut pengakuan mereka kemarin itu kan pada inilah diambilin lah. Ada Nah, pungutan. ya yang diduga dilakukan oleh ketua PAUD-nya, apa namanya, ketua Himpaudi ya. Nah, karena waktu itu saya udah mencoba mengklarifikasi kepada apa namanya pengawas apa itu PAUD di sana itu ya, apa namanya ya? Penilik ya, itu dengan beserta ada juga Pak Camat waktu itu, Pak apa namanya, Askum. Nah, itulah keluhan mereka itu adanya kutipan-kutipan itu. Nah, kedua, apalagi sebelumnya juga sudah ada masalah apa namanya, setiap pencairan BOP itu setelah selesai ada ya berbentuk kutipan juga lah, itu menurut pengelola yang kita ini kan itu. Begitulah dugaannya seperti itu. Nanti tapi kita udah kemukakan kemarin kepada mereka itu semua, termasuk yang terkait lah penilik. Nah, saya mau minta tanggapannya sebetulnya, karena Ibu di sini kasih PAUD itu kan artinya tupoksi kasih PAUD kan membawahi itu ya Bu semua. Nah, kelembagaan. Apakah memang dibenarkan seperti itu? Karena itu kan honornya juga yang titor, yang dari tingkat SMA itu cuma 100.000, dan terus yang S1 itu 150.000. Nah, itu gimana itu menurut Ibu? Ya enggak dong Pak. Yang namanya itu kan ada aturannya, ada juklak sama juknisnya. Ya. Nah, kita tetap berpegang pada aturan juklak juknis. Juklak juknisnya diaturnya di mana itu? Kalau untuk BOP itu untuk yang sekarang itu Permendikbud nomor 9. Yang sekarang. Yang kemarin nomor 20. Sebelumnya Permendikbud nomor 13. Itu sudah jelas di sana alokasi dananya untuk apa. Untuk kayak Permendikbud nomor 13 itu untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam penyelenggaraan. Iya. Nah, Permendikbud nomor 20 itu karena masih 1 tahun di situ juga muncul karena memang kita di masa pandemi. Nah, itu untuk mendukung program pembelajaran dari rumah. Itu merupakan penyempurnaan daripada Permen yang 13 gitu kan. Nah, kalau di Permendikbud nomor 13 itu ada persentasenya itu untuk alokasi. Yang pertama itu minimal 50%. Untuk yang alokasi yang kedua, program pendukung pembelajaran dan bermain itu ada di angka maksimal 35%, dan yang pendukung lainnya itu di angka maksimal 15%. Nah, untuk program yang Permendikbud nomor 20 di sana tidak ada persentasi, artinya dibebaskan meskipun tetap alokasinya itu ada skala prioritas. Nah, untuk yang sekarang Permendikbud nomor 9 tahun 2021 masih tidak ada persentasi,
di sana untuk meningkatkan layanan kalau sekarang itu. Yang pertama itu untuk program kegiatan belajar dan bermain. Selama itu masuk ke sana itu mangga. Yang kedua alokasinya itu untuk pendukung program pembelajaran. Jadi kalau yang kedua pendukung, artinya alokasinya masih di Itu berapa satu siswa didik itu dibiayai oleh negara itu? 600.000, tapi bukan berarti uang itu ke anak, Nah, tapi itu tetap ke pengelola lah, Nah. kan sistem transfer itu Iya, mungkinnya kepada dilaksanakan dalam 2 tahapan. ya. Tahap pertama berarti 300, tahap kedua 300. Nah, jadi yang 600 tadi itu untuk apa aja itu? Ya itu Pak, alokasinya ada 3. Ya. Alokasinya yang pertama untuk kegiatan pendidikan dan pembelajaran, Ya. pembelajaran dan bermain. Ya. Yang kedua program pendukung kegiatan pembelajaran. Nah, berarti yang kedua kegiatan pendukung itu bisa dilakukan oleh guru, Ya. bisa dilakukan oleh ya, tapi mendukung terhadap kegiatan pembelajaran Ya. tadi. Kalau yang pembelajaran dan kegiatan bermain yang pertama itu artinya itu artinya anak kalau mau belajar sesuai dengan tema nih, temanya mau apa, ada 11 tema di sana. Ya. Nah, itu yang harus disiapkan selama kalau tahap pertama berarti semester 2 di tahun berjalan. Nah, kalau yang ketiga itu untuk alat administrasi. Oh. Administrasi pendidikan. Ya. Itu aja sih. Jadi berarti 3 poin itu tadilah Iya. cuman untuk Iya. penggunaan anggaran yang Iya. 600.000. Nah, selama ini ada kutipan-kutipan seperti itu, Ibu paham nggak? Sepanjang Ibu mulai kapan di sini jadi? Saya baru 1 tahun 2000 kemarin, Pak. 2020 kemarin. 2020 kemarin. Nah. Sebelumnya siapa di sini, Bu? Dulu sebelum saya tuh Ibu Dini. Ibu Dini. Nah, Nah, tapi kemarin 2020 kemarin ada nggak Ibu dengar 2020. atau Ibu ketahui tentang adanya seperti itu, seperti ya honor tutor di 2020 saya coba kawal itu di luar daripada apakah ada oknum, saya bilang oknum ya, apakah ada oknum itu di luar itu, tapi yang jelas kami senantiasa mengawal itu agar tidak terjadi hal-hal yang di luar daripada permen yang sudah ditetapkan, peraturan sudah ditetapkan. Meskipun kemarin agak sedikit ini tuh karena memang pemahaman untuk masa pandemi itu Pak, biasanya pembelajaran di sekolah ini tiba di rumah. Nah, persepsi ke sana itu kegiatan belajar di rumah, jangan sampai tugas yang asalnya di sekolah itu, nah itu yang agak kemarin. terus seperti apa namanya BOP, ada pungutan apa, kan ini kan yang dilakukan ini diduga dilakukan semua oleh ketua-ketua Himpaudi di kecamatan itu terhadap pengelolaan nih perkecamatan loh ini. Nah kan gitu, karena ini kita udah bukan hanya pebuaran kita masuk, yang lain itu kita sudah mulai dengar. Jadi makanya daripada kita ini tujuannya kan untuk meluruskan ya, bukan apa-apa. Jadi kita makanya klarifikasi dulu ke Ibu. Sebetulnya saya kepingin tadi ketemunya dengan Pak Kabid, Pak Dadang, karena ini nanti kan muaranya ada di dia nanti nih. Karena kan dari sini anunya. Ini supaya jangan jadi lain gitu. Nah, itulah yang terjadi hari ini di lapangan. Nah, yang satu lagi ingin saya tanyakan, apa sih syaratnya berdirinya PAUD ini? Karena kenyataan di lapangan ini kayaknya PAUD ini jadi sumber usaha orang. Karena ada satu orang pengelola PAUD dan dia juga sebagai ketua Himpaudi, tapi dia punya PAUD nih dari 1, 2 sampai mau 3 hari ini. Dan ada lagi beberapa yang saya datangin itu ternyata suami istri bisa punya PAUD. Suaminya ada di sini, istrinya ada di seberang sana. Jadi artinya saya lihat kayaknya ini bagaimana pengawasan tentang PAUD ini yang dilakukan oleh Kasih PAUD Kabupaten Sukabumi ini, pengen tahu juga ini kami. Saya masuk Putar ke sini Jagat. kan tahun, dan itu menjadi tupoksi saya untuk menertibkan itu. Nah, itu kan nggak bisa membalikan telapak tangan, Pak. Yeah. Itu yang coba saya banyak Pak permasalahan yang harus kita tertibkan, yang kaitannya dengan untuk kontribusi kita dalam pendidikan anak usia dini di
di Kabupaten Sukabumi. Ya. Saya bilangnya Kabupaten Sukabumi. Nah itu adalah ada 2.543 kita lembaga PAUD yang hari ini coba kita tertibkan. Salah satunya itu ya yayasannya, pendiriannya, bahkan sampai untuk verifikasi yang izin operasional yang tahun sekarang itu agak ditahan Pak. Agak ditahan, kita tidak lagi kuantitas yang kita kejar tapi kualitas. Bagaimana menertibkan banyak Pak yang artinya hari ini yang harusnya seperti ini ternyata, nah itu coba apa yang bisa kita bantu. Mungkin kalau 1, 2 sampai 10 sih mungkin kita dalam 1 bulan juga selesai gitu. Yeah. Tapi karena banyak, nah itu yang coba kita tertibkan sehingga hari ini sebetulnya kita agak turun nih PAUD itu dari 2.543 menjadi 2.471. Nah, seperti yang kita dapatin aja ini kan ya, contoh lah kita adakan evaluasi setelah ada kemarin tuh jumlah PAUD 51 di 1 kecamatan tuh, di Kecamatan Pabuarat dengan 2 TK ya kan. Artinya apa pernah Dinas Pendidikan ini melihat memonitor siswa didiknya satu ya kan yang ikut, yang dibiayai oleh beban pemerintah tadi. Satu itu. Yang kedua, kita melihat jadi sepertinya seolah-olah jadi bisnis ini PAUD ini, bukan lagi tujuan PAUD itu untuk murni untuk mencerdaskan anak bangsa dari usia dini kan gitu. Nah, ini kelihatannya sebetulnya kan yang namanya anak usia dini itu saya nih ya. Iya. Pendapat saya nih, saya orang baru di sini gitu. Iya. Pendapat saya, anak itu bicara anak itu aset Pak. Ya. Aset bangsa, sumber daya manusia yang suatu waktu nanti akan membangun suatu bangsa gitu kan. Nah itu yang menjadi tujuan saya harus ada di sini. Pak Bupati juga coba tolong tertibkan salah satunya seperti itu Pak. Tentu permasalahan ada dengan berbagai macam karakter. Kita akan bereskan satu-satu, termasuk mungkin ya alhamdulillah terima kasih ketika ada masukan seperti itu. Tinggal itu di mana. Kalau misalnya ada indikasi itu ya kita tinggal nanti apa sih permasalahan seperti itu. Ya kan gini lah, seperti ya kan Ketua Himpaud itu kan ada istilahnya jangan terkait sama itu organisasi Pak. Nah itulah sebenarnya, tapi kan dia organisasi tapi dia berperan. Yang mana yang dekat dengan dia itu dinaikkan kuotanya, itu yang kita nggak dapat mengerti. Enggak. Nah makanya kemarin kita clearkan gitu kan gini. Kuota sekarang sudah 1 link ke atas Pak, ke yang namanya Dapodik Pak. Sekarang Dapodik dari atas juga sudah ada geliatnya untuk merubah sistem seperti itu, sehingga sekarang ketahuan seandainya ada anak didik di lembaga ini satu muncul, di sini juga misalnya tercover juga. Ya ini karena udah 1 pintu itu muncul Pak di atas itu, sehingga itu menjadi peringatan untuk di bawah itu jangan sampai ada residu seperti itu. Kalau seperti itu saya kira tidak. Berbagai alasan kemarin yang dimunculkan. Ada yang belum masuk ke dalam Dapodik itu sendiri, ya kan? Tapi kan pertanyaannya, apakah semua orang di situ itu sudah termasuk, ada yang sekolah di situ, yang mana yang sudah masuk ke Dapodik, yang mana yang belum? Nah ini perlu diluruskan juga oleh Dinas Pendidikan kan gitu. Kemarin tuh yang kita bahas dengan yang mana yang sudah masuk sama yang belum. Yang belum kan gini. Ada anak yang masuk di dalam PAUD itu ternyata dia belum masuk Dapodik kan gitu. Jadi kilahnya kemarin itulah yang nggak dapat dibayar kan gitu. Kemarin membahas masalah besar kecilnya BOP itu kemarin itu. Nah cuman hari ini jadi ada A, B, C. Sebetulnya dia anak PAUD. Ya dia udah masuk di PAUD itu, cuman kenapa? Tapi dia tidak dimasukkan di Dapodik itu. Belum masukin Dapodik, terlambat apa gimana saya nggak ngerti lah itu. Karena kemarin itu, jadi karena peniliknya itu tidak bisa menjelaskan kemarin itu karena dia juga baru, karena meninggal kan yang lamanya. Jadi karena dia baru. Yang lama juga sebetulnya yang meninggal juga baru sebetulnya Pak. Cuman kan gini. Alangkah anehnya antara penilik dengan Ketua Himpaudi berebut masalah duit BOP yang disimpan di situ, duit kutipan.
Nah ini kan jadi ini yang perlu Ibu kenapa kita datang hari ini minta. Tapi kemarin yang dari Pabuaran kan sudah membuat surat pernyataan ya Pak ya? Saya nggak ngerti karena kita kan bukan sampai ke sana kita. Enggak, maksudnya itu sudah diluruskan dengan Pak Camatnya itu sampai bikin surat pernyataan. Jadi kalau ada apapun itu mereka artinya mereka berani untuk menghadapi itu gitu. Pak Camatnya, penilik sama Impaudinya. Ya. Seperti itu. Karena kemarin itu kan langsung kita kok ada sama saya wawancaranya lengkap saya kok. Kalau dari kita sendiri sih. Cuman kita kan minta ini tanggapan dari dinas seperti apa? Karena ini modus seperti ini kelihatannya gitu ya. Karena beberapa yang kita lihat tuh, apalagi penjelasan mereka yang ada kepada kita beberapa pengelola sekarang di wilayah itu, ini bukan dari sekarang. Bukan terjadi, ini udah mundur ke belakang juga seperti itu. Jadi seperti meninggalkan warisan yang dulu kan gitu, entah siapa itu kita nggak tahu lah. Cuman hari ini kalaupun ada insya Allah saya siap untuk itu Pak, merubah itu. Nah makanya kan itulah hari ini tuh supaya jangan sampai kita terus terang kok dalam hal ini kita kepingin mendukung. Ya seperti itu Ibu bilang, itu anak bangsa, aset, itu benar. Tapi tak kalah produk untuk anak bangsa itu dimainkan gimana, kan itu yang jadi pertanyaan. Saya sangat mendukung omongan Ibu. Tapi tak kalah di bawahnya ini main. Itu yang kalau satu itu boleh. Oke. Tapi kalau banyak Pak, ini perlu proses, perlu waktu untuk. Tapi insya Allah Pak, itu menjadi PR saya untuk apalagi kalau ada masukan seperti ini kan lebih komunikasinya lebih cepat gitu. Dan memang kami Bu terus terang aja nggak berhenti nih. Apapun tetap aja di wilayah lain juga kami akan, karena kenapa? Kalau nggak begitu nanti bahaya sporadis nih. Kapan mau benar nih kabupaten dengan misi bupati yang istilahnya untuk lebih baik, lebih maju kan? Kalau ternyata di bawahnya seperti itu yang perlu disikapi. Nah, ya terima kasih lah saya udah ketemu dengan Ibu, tapi kebetulan saya masih belum ketemu kabitnya. Nanti akan yang lainnya juga akan kita munculkan persoalan lainnya gitu nanti dari daerah lain. Kalau untuk tanggapan saya mungkin itu Pak, dan sekarang itu kita sedang masif untuk melakukan pembinaan. Bagus lah. Salah satunya RKS yang coba kita buat. RKS itu dalam bentuk bukan ini ya. Jadi segala yang keharusan dialokasi itu tuh coba kita bikin dalam sebuah form sehingga ketika bahkan ke depan itu Pak nanti itu masuk langsung laporannya ke pusat. Ya, mudah-mudahan baiklah ke depannya kan gitu. Ya itu di sini kan seksi PAUD hanya segini Pak. Iya itulah. Maksudnya keterbatasan itu kita juga lagi coba harus ditambah personil, tapi kan nggak semudah itu mungkin kalau untuk itu aja. Yang penting gini, kita ini sebagai kontrol sosial mendukung. Cuman kan artinya jangan jadi harus sesuai dengan apa yang diucapkan, apa yang dilaksanakan gitu kan. Jangan lain di mulut, lain di hati. Itu yang bahaya. Begitu. Mudah-mudahan Ibu sukses lah. Oke ya, Bu Elis. Terima kasih. Kita bukan apa-apa ini sini.